Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram. Insyaallah kita akan membahas tentang salat ketika terjadi gempa bumi. Adakah salat gempa bumi? Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas, annahu shalla fi zalzalatin sitta raka'atin wa arba'a sajadatin wa qala hakadha salatul ayat, rawahul Baihaqi. Wa dzakara asy-Syafi'i an Ali bin Abi Thalib mithlahu duna akhirih. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa beliau melaksanakan salat ketika gempa bumi sitta raka'atin, sebanyak 6 rakaat, wa arba'a sajadatin, dengan 4 kali sujud. Gimana caranya? 6 rakaat 4 kali sujud. Wa qala, dan beliau mengatakan hakadha salatul ayat, seperti inilah salatul ayat. Yang dimaksud dengan al-ayat adalah fenomena alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar manusia menjadi takut kepadanya. Al-ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Isra ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim al-ayat, tanda-tanda kuasa kami, illa takhwifan, kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti hamba. Ibnu Abbas mengatakan hakadha salatul ayat, seperti inilah salat al-ayat, yaitu tata cara salat yang dikerjakan ketika ada fenomena alam yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah gempa bumi. Baik, dan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mithlahu, yang semisal dengan itu, duna akhirih, namun tidak menyebutkan bagian akhir, yaitu perkataan hakadha salatul ayat. Sekarang coba kita lihat takhrij hadis ini. Saya bacakan keterangan yang disebutkan dalam kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram. Hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Al-Baihaqi punya beberapa buku hadis. Ada yang kumpulan besar yang disebut dengan Sunan Al-Kubra, dan ada yang kumpulan ringkesannya namanya Sunan As-Sughra. Dalam bab salatul kusuf, tentang salat fi zalzalah, ketika terjadi gempa bumi, bi ziyadati adadir ruku' wal qiyam qiyasan ala salatil khusuf, dengan menambahkan ruku' dan berdiri dikiaskan, disamakan dengan salat gerhana. Berarti di situ 6 rakaat dengan 4 sujud, ya, seperti salat gerhana, berdiri, ruku', berdiri lagi, ruku' lagi. Berarti rukuknya berapa? 2 kali. Lalu i'tidal, berdiri, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Jadi seharusnya jumlah rukuknya dengan jumlah sujudnya sama. Namun wallahu alam, kita baca terlebih dahulu. Dari jalur Ma'mar dari Qatadah dan Asim al-Ahwal dari Abdullah ibnul Harith dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu shalla fi zalzalati bil Basrah,
bahwa Ibnu Abbas pernah melaksanakan salat ketika gempa bumi di daerah Basrah. Fa'atala al-qunut, dan beliau memanjangkan berdirinya. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu, lalu beliau i'tidal. Fa'atala al-qunut, setelah itu berdiri lama. Tsumma raka'a, kemudian rukuk lagi. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau i'tidal. Fa'atala al-qunut, kemudian beliau memanjangkan berdirinya. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk. Tsumma, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, lalu sujud. Tsumma shalla tsaniyah, kemudian dia kerjakan salat yang kedua sama seperti yang pertama. Nah, berarti sekarang kita bisa tahu ya, kenapa 6 rukuk, 4 sujud. Jadi salatnya 2 kali turun. 2 kali turun. 2 kali turun berarti berdiri, rukuk, berdiri, rukuk lagi, berdiri lagi, rukuk lagi, kemudian i'tidal, terus sujud. Berarti berapa kali berdiri? Berapa kali berdiri? 3 kali. Di sini beliau berdiri, fa'atala al-qunut, lalu memanjangkan bacaan. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian i'tidal. Fa'atala al-qunut, berdiri panjang. Tsumma raka'a, kemudian rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu, berdiri lagi. Fa'atala al-qunut, beliau panjangkan lagi. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk lagi. Baru setelah itu i'tidal, terus sujud. Berarti berdirinya 3 kali. Tsumma shalla tsaniyah. Nah, yang kedua juga sama. Ini dihitung 1 ya. Berdiri, rukuk, berdiri, rukuk, berdiri, rukuk, i'tidal, terus sujud. Dihitung 1. Maka 3 kali rukuk dan 2 kali sujud. Tsumma shalla tsaniyah, kemudian yang kedua, setelah sujud 2 kali bangkit lagi. Beliau lakukan yang sama. Tsumma qama fi tsaniyah fa fa'ala kadzalika fasarat salatuhu 6 raka'atin wa 4 sajadatin. Sehingga salat yang beliau kerjakan 6 kali rukuk, 4 kali sujud. Tsumma qal, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, hakadza salatul ayat, seperti inilah cara salat ketika ada tanda kuasa Allah. Wa hadzal athar, nah hakadza salatul ayat, seperti ini salat yang seharusnya dilakukan ketika ada tanda kuasa Allah, ada bencana alam. Lalu athar ini disahihkan oleh Al-Baihaqi. Wa qala, dan beliau mengatakan, huwa an ibni Abbasin thabit. Riwayatnya dari Ibnu Abbas sahih. Dan punya jalur yang lain dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abdul Razak. Adapun hadis Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Haitsu dzakarahu balaghan. Tapi beliau sebutkan balaghan tanpa sanad dari Abbad bin Asim Al-Ahwal, dari Qaza'ah, dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa beliau salat ketika gempa bumi 6 rukuk dan 4 kali sujud, 5 rakaat dan 2 kali sujud, 5 rukuk dan 2 kali sujud, dan 1 rukuk serta 2 kali sujud fi rakaatin, dalam 1 rakaat. Wa hadzal athar, namun athar yang kedua ini dhaifun, statusnya dhaif, li'anna fihi man lam yusamma, karena ada orang yang namanya tidak disebutkan. Fa huwa munqati, maka statusnya riwayat yang terputus. Walihada qala Al-Baihaqi, karena itu dikatakan oleh Al-Baihaqi setelah menyebutkan hadis ini, qala Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i, walau thabata hadzal haditsu indana an Ali radhiyallahu anhu, kalau hadis ini sahih dari Ali radhiyallahu anhu, laqulna bihi, maka kita akan jadikan itu sebagai pendapat kami. Wa dha'afahu An-Nawawi aidan, dan ini juga dinilai dhaif oleh An-Nawawi. Qala, kata An-Nawawi, innahu lam yathbut an Aliyin radhiyallahu anhu.
Riwayat ini tidak sahih dari Ali radhiyallahu anhu. Demikian keterangan beliau dalam Al-Khulasah. Baik. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dua versi riwayat, yang satu dari Ibnu Abbas dan yang satu dari Ali bin Abi Thalib. Versi dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, dinilai sahih oleh Al-Baihaqi sampai Ibnu Abbas. Sementara versi dari Ali bin Abi Thalib dikomentari oleh Al-Baihaqi bahwa Imam Asy-Syafi'i sendiri meragukan. Sehingga beliau mengatakan, kalaupun riwayat ini sahih, ya kita jadikan itu sebagai pendapat kami. Berarti artinya apa? Ketika riwayat itu tidak sahih, maka itu bukan pendapat kami. Dan yang kedua ini juga dinilai dhaif oleh An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah, dengan mendapatkan kesimpulan ini, kalaupun cukup dengan riwayat Ibnu Abbas, bisa jadi pegangan. Karena setidaknya amaliyah sahabat, siapapun dia, bisa jadi athar, walaupun tidak sampai disebut sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bolehkah salat sunnah gempa bumi? Boleh. Bagaimana tata caranya? Seperti yang tadi diajarkan oleh Ibnu Abbas. Kalau disamakan dengan salat gerhana, Pak, silahkan. Namun yang terjadi di sini adalah kias. Ibnu Abbas melakukan analogi bahwa tata caranya disamakan sebagaimana salat gerhana, 2 kali rukuk dan 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyatis salati 'inda hudutsil ayat. Hadis ini dalil disyariatkannya untuk salat ketika terjadi peristiwa bencana alam. Kazzalzalah, seperti gempa bumi atau semacamnya. Dan wa yu'ayyidu hadza, di antara yang mendukung hal ini adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam allalal kusufa bi annahu min ayatillah yukhawwifu biha ibadah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salat gerhana, beliau ngasih motivasi. Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk di antara tanda kuasa Allah. Kemudian beliau mengatakan, la yankashifani li mauti ahadin, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari dan bulan tidaklah mengalami gerhana disebabkan karena kematian seseorang atau kelahiran calon orang besar. Lalu beliau bilang apa? Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila dzikrillah. Kalau kalian melihat kejadian gerhana, maka bersegeralah untuk menuju zikrullah. Di zaman Nabi SAW tidak pernah ada peristiwa gempa bumi. Peristiwa gempa bumi pertama kali di Madinah di zaman Umar. Dan itu pun beliau sampai memberikan ultimatum kepada seluruh penduduk Madinah. Ultimatum yang disampaikan oleh Umar, bahwa beliau memahami gempa bumi ini karena dosa. Langsung beliau sampaikan, jika kalian tidak taubat, lalu kalian masih tetap berbuat dosa, kemudian Allah kasih hukuman dengan terjadi gempa bumi lagi, tak usir kalian dari Madinah. Sampai mau mengusir penduduknya dari Madinah. Sehingga beliau memahami keberadaan gempa bumi ini sebabnya apa? Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh penduduk setempat. Nah, di masa Nabi SAW itu tidak ada. Di masa Abu Bakar juga belum pernah terjadi peristiwa gempa bumi. Baru pertama kali ada di masa Umar. Sampai beliau memberikan ultimatum seperti itu. Sementara apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini kejadiannya di mana? Kejadiannya di mana? Di Irak, di Basrah, di area Irak, di wilayah Irak. Dan Basrah termasuk bagian dari Irak. Bukan kejadian di Madinah.
Baik. Namun karena ketika Nabi SAW salat gerhana, beliau menyampaikan ini adalah tanda kuasa Allah yang ditunjukkan kepada hambanya untuk menakut-nakuti hamba. Hal yang semisal juga ada dalam peristiwa gempa bumi. Itu tanda kuasa Allah yang Allah datangkan untuk menakut-nakuti hamba. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Isra, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kuasa kami, al-ayat, aneka peristiwa bencana alam, illa takhwifan, kecuali agar menakut-nakuti manusia. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dari jalur Salim bin Ja'far, dari Hakim, dari Al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, qala, beliau mengatakan, qila li Ibnu Abbas, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, ba'da salatis subhi, setelah salat subuh, matat fulana li ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasajada, qila lahu atasjudu hadhihi sa'ah, faqala alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum ayatan fasjudu, fa ayyu ayatin a'dhamu min dhihabi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang yang menyampaikan informasi kepada Ibnu Abbas, fulanah meninggal dunia, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Fasajada, ketika itu Ibnu Abbas sujud. Padahal itu kejadiannya setelah subuh. Qila lahu, maka ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, atas judu hadis sa'ah, kenapa kamu sujud di waktu ini? Waktu ini adalah waktu setelah subuh, yang merupakan waktu larangan untuk salat. Faqala, lalu Ibnu Abbas mengatakan, alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza raaitum ayatan fasjudu, kalau kamu melihat kejadian besar, kejadian besar, fasjudu, maka lakukanlah sujud. Fa ayyu ayatin a'dhamu min dhihabi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kejadian apa yang lebih besar dibandingkan wafatnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wafatnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara kejadian besar, sehingga Ibnu Abbas sujud karena beliau pernah mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat kejadian besar maka bersujudlah. Kemudian bagaimana status hadis ini? Hadis ini sanadnya hasan. Kata At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini hasan walaupun statusnya gharib. La na'rifuhu illa min hadzal wajh. Kami tidak mengetahui jalur kecuali jalur ini. Wa qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib dengan sanad dua-duanya sahih. Baik, dan ini juga dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan juga dihasankan oleh Al-Baghawi. Wa hadza mushkilun ala qauli Tirmidzi innahu gharib. Namun di sini ada sedikit aneh. Tirmidzi menyebutnya sebagai hadis gharib, padahal dia sendiri menilai hasan. Karena ini satu kaidah ya. Kalau Bapak menjumpai riwayat Tirmidzi, lalu Tirmidzi menyebutkan hadza haditsun gharib, hadis ini gharib, itu indikator dhaif. Itu kaidahnya Tirmidzi. Kalau sampai Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, indikator apa? Dhaif. Sehingga ketika Tirmidzi menyebut hadza gharibun wa sanadu hasan, nah itu bertentangan. Biasanya kalau disebut gharib, dia itu maksudnya menilai dhaif. Kok ini disebut gharib tapi kata beliau hasan. Namun di sini dikatakan illa ayyurada bihi man wara'ahu an man rawahu an Salam bin Ja'far wa huma syaikha Abi Dawud wa Tirmidzi. Selain maksudnya adalah yang meriwayatkan hadis ini Salam bin Ja'far, dan itu merupakan gurunya Abu Dawud dan Tirmidzi.
wa illa falaysa lahu isnadun wahid, sehingga beliau tidak memiliki sanad cuma satu. Wallahu a'lam. Intinya wallahu a'lam, riwayat kedua ini menjelaskan bahwa di antara prakteknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas itu punya pemahaman kalau melihat tanda kuasa Allah apapun bentuknya, maka beliau apa? Sujud. Atau beliau salat. Jadi misalnya dengar kabar ya, ada runtuh misalnya, gedung runtuh. Nah, itu kan jadi berita viral. Gedung runtuh jadi berita viral. Maka yang dilakukan apa? Sujud. Apapun yang dia menjadi berita viral, al-ayah, maka Ibnu Abbas sujud. Wal qawlu bis salati inda zalzalah, dan anjuran untuk melaksanakan salat ketika terjadi gempa bumi, wal madhabul mansus, ini yang ditegaskan alaihi indal Hanabila, dalam madhab Hambali. Wa huwa qaulul Hanafiyah wal Zahiriyah, dan ini pendapat Hanafiyah, pendapat Zahiriyah, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, alla yusalla lizzalzala, tidak ada salat untuk gempa bumi, wala li ghairiha minal ayat, maupun peristiwa alam yang lainnya, siwal kusuf, selain gerhana. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka berdalil bi anna hadhil ayat qad kanat, bahwa peristiwa-peristiwa itu sudah pernah terjadi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam angin ribut itu sudah pernah terjadi. Dan beliau ketakutan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat. Walam yunqal anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallalaha jama'atan ghairal kusuf. Namun tidak ada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat jamaah selain salat gerhana. Wal qaulul awwal arjah, namun pendapat yang pertama lebih kuat, liquwati ma'khadhihi, mengingat sumbernya kuat. Namun hanya sampai pada apa? Riwayat Ibnu Abbas. Jadi kurang lebih boleh kita sebut ini ijtihadnya Ibnu Abbas. Adanya anjuran untuk salat ketika gerhana, kesimpulannya adalah, adakah anjuran untuk salat ketika gerhana? Jawabannya dianjurkan oleh Ibnu Abbas, dan itu ijtihad pribadinya Ibnu Abbas. Dan riwayat sampai Ibnu Abbas statusnya hasan. Nah, terus riwayat Ibnu Abbas boleh nggak Pak dipakai sebagai rujukan? Ya karena beliau sahabat dan termasuk sahabat senior dalam masalah ilmu, walaupun junior dari sisi usia, namun diakui sebagai alim min ulama'il ummah, maka pendapat Ibnu Abbas bisa dijadikan sebagai rujukan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai bab tentang salat gerhana. Selanjutnya penulis akan beralih kepada bab baru yang diberi judul dengan babun salatul istisqa. Bab tentang salat istisqa. Apa yang dimaksud dengan salat istisqa? Salat dalam rangka minta hujan. Alhamdulillah, Indonesia termasuk di antara negara yang hampir setiap pekan ada hujan atau setiap bulan. Ya, walaupun tidak merata ya. Seperti puncak Bogor itu hampir tiap hari hujan. Sampai ada ungkapan Bogor never dry, ratau garing. Baik. Terus kegiatan salat istisqa mungkin kalau di Indonesia sifatnya daerah tertentu. Misalnya di Sumatera, Kalimantan, di sebagian wilayah Jawa yang kering karena lama tidak hujan. Kenapa disebut salatul istisqa? Istisqa itu menggunakan wazan istaf'ala.
Dan semua kata yang menggunakan atau kata yang menggunakan wazan istaf'ala maknanya adalah meminta sesuatu. Misalnya al-aun, artinya apa al-aun? Pertolongan. Minta tolong ista'ana. A'ana yu'inu artinya menolong. Ista'ana yasta'inu minta pertolongan. Al-ghaus, apa artinya al-ghaus? Artinya pertolongan, bantuan. Aghatha yughithu artinya menolong, membantu. Minta bantuan istaghatha yastaghithu. As-saqyu artinya minuman. Saqa yasqi artinya memberi minum. Minta minum istasqa yastasqi. Nabi SAW mengatakan as-saqi akhiruhum syurban. Yang ngasih minum nanti dia minum yang terakhir. Baik. Disebut sebagai salatul istisqa li'annahu talabus suqya. Karena salat ini minta minuman. Maksudnya adalah minta hujan. Kalau Bapak lihat galon Zam-Zam itu tulisannya galon Zam-Zam yang ada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tulisannya suqya Zam-Zam. Minuman Zam-Zam. Baik. Uang itu bahasa Arabnya apa? Fulus. Kalau minta uang? Apa? Minta uang. Tolabul fulus. Minta uang salawatan. Baik. Sekarang kita lihat di sini salatul istisqa. Salatul istisqa idhafat min idhafati syai' ila sababi. Dinamakan salatul istisqa karena melihat dari sebabnya. Sehingga salatul istisqa ai as-salatu li ajlil istisqa. Maksudnya adalah salat yang dilakukan karena minta hujan. Al-istisqa sendiri artinya talabus suqya, minta hujan. Baik minta minum, bisa juga bentuknya minta minum kepada makhluk. Istasqa fulan. Fulan minta minum kepada fulan yang lain. Baik kepada Allah maupun kepada makhluk. Seperti ada orang yang berkata kepada orang lain, iskini, beri aku minum, iskini ma'an. Ya. Namun ketika bentuknya salat, tentu saja maksudnya adalah minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda tadarruri bifaqdihi, ketika seseorang mengalami at-tadarrur, mengalami potensi bahaya karena lama enggak hujan. Salat ini disyariatkan idza ajdabatil ardu wamtana'al matar, apabila bumi mengalami kekeringan dan lama tidak turun hujan sehingga merugikan banyak orang. Demikian pula ketika banyak mata air yang mampet, sungai-sungai kosong dari air sehingga mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan air, maka dianjurkan untuk salat istisqa. Di beberapa negara yang selalu kering seperti Timur Tengah, kemudian mana lagi? Afrika, dominan kering daripada air. Mereka lebih sering mengalami situasi beratnya kurang air dibandingkan kita. Walhamdulillah negara kita air termasuk turah-turah ya, sisa-sisa dalam jumlah banyak. Selanjutnya, cara istisqa ada 3. Cara istisqa ada 3. Jadi ada istilah salat istisqa, ada istilah istisqa sendiri. 2 hal yang berbeda. Ada salat, ada selain salat. Sekarang cara istisqa ada 3. Pertama, as-su'alu min kulli wahidin minan nas. Permintaan dari masing-masing orang.
Dan Nabi SAW pernah minta hujan kepada Allah biduni salatin, tanpa mengerjakan salat. Sebagaimana disebutkan dalam keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah minta hujan dan beliau berdoa dengan mengucapkan Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an ghadaqan tabaqan ajilan ghaira ra'ithin nafi'an ghaira dharrin. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah minta hujan di luar salat. Allahumma skina ghaithan mughithan mari'a. Ya Allah, berikanlah hujan kepada kami dengan hujan yang memuaskan, mari'an, sehingga ketika hujan itu turun memenuhi semua kebutuhan kami. Yang kedua, su'alul khatib halal khutbah yaumal jum'ah. Bisa yang kedua adalah berdoa ketika khutbah di hari Jumat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas yang nanti akan kita baca. Yang ketiga adalah dengan melaksanakan sholat istisqa, lalu minta hujan saat khutbah istisqa. Jadi ada 3 ya. Yang pertama apa? Minta langsung kepada Allah, berlaku bagi semuanya di luar kegiatan sholat maupun khutbah. Sehingga Anda misalnya sedang sholat wajib, kemudian ada doa antara adzan dan iqamah, lalu minta diberi hujan, silakan. Yang kedua, ketika berdoa saat khutbah Jumat. Yang ketiga, sholat istisqa lalu berdoa. Baik. Nah, yang jadi pembahasan di sini adalah yang ketiga. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tafadhal. Sallu fi rihalikum. Ya. Sallu fi rihalikum. Rihal di sini artinya tempat tinggal. Sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat tinggal kalian. Ada 2 cara baca sallu fi rihalikum. Yang pertama dibaca menggantikan hayya 'alas shalah. Jadi adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, terus hayya 'alas shalah diganti sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Geger sak kampung. Kok adane beda aliran opo? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, adzan lengkap. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Selesai. Sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Sudah, sallu fi rihalikum, sehingga di situ peringatan agar jamaah tidak perlu ke masjid. Kan enggak ngerti, Pak. Orang awam sallu fi rihalikum, jaluk apa kae? Ana pengumuman, dikiranya pengumuman wong mati. Biasanya di kampung mikrofon masjid hanya dipakai 1, adzan, qomat. Yang kedua, pengumuman wong mati. Yang ketiga apa? Pengumuman rapat RW atau ada tahlilan. Kok tiba-tiba ada suara sallu fi rihalikum, orang mungkin tidak ngerti. Nah, terus gimana itu, Pak? Maka bisa diterjemahkan. Masjid tutup, silahkan sholat di rumah masing-masing. Kalau masalah nanti masyarakat bisa geger, yaitu edukasi aja ya.
Dan alhamdulillah waktu pandemi kemarin di masjid kampung di mana studio ANB itu ada, namanya Kampung Kerajaan ya. Wedo Martani Ngemplak Sleman. Takmirnya karena sudah paham, ya seperti itu. Beliau adzan, sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Enggak geger. Karena masyarakatnya sudah kita beritahu sebelumnya, pas pandemi. Sebab sholat jamaahnya ditutup, sehingga masing-masing sholat di rumah sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.